mempromosikan dan merancang program pembangunan yang diintegrasikan dengan program nasional, serta mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Pada tanggal 4 Maret 2023, peletakan batu pertama pembangunan jembatan penghubung Langere Tanah Merah. Pembangunan jembatan di daerah-daerah yang terisolir sebagai strategi pemerintah untuk merangsang terjadinya pertumbuhan di daerah yang terisolir. Kita membangun sekarang, dengan sendirinya akan muncul transportasi darat antar daerah, dan daerah tersebut akan semakin ramai yang disebabkan oleh mobilitas penduduk semakin bertambah, sehingga akan tercipta pasar-pasar tradisional dan akan mempercepat terciptanya pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan di daerah tersebut. Kalau kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi, itu banyak aspek. Ya, banyak aspek mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu harus ada investasi. Ya, ada investasi, apakah investasi masyarakat, investasi swasta maupun pemerintah. Ya, karena tanpa investasi itu tidak akan terbuka lapangan kerja. Kalau setiap terjadi investasi, terbuka lapangan kerja dan pasti tumbuh ekonomi. Ya, sebesar apa peran daripada investasi untuk membuka lapangan kerja, itu yang kita butuhkan. Ya, yang kita hitung setiap 1% pertumbuhan ekonomi berapa lapangan kerja yang tercipta. Ya, dan ini kita harapkan dari investor swasta. Makanya kami harapkan ini pabrik gula secepatnya, cepat mungkin 2024 mungkin sudah akan bangun pabrik. Ya, walaupun 15 tahun lalu waktu saya bertugas periode pertama itu kan kami sudah kejaki, ya, tapi setelah saya 5 tahun free ini, ya, tidak ada apa-apa. Ya. Nah, rupanya dilanjutkan, mungkin dianggap tidak prioritas, ya, saat itu. Beda kebijakan mungkin, ya, Pak. Bandara, ya kan? Ya, bandara itu salah satu bagian yang tinggi dampak pemicunya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, mobilnya kan tinggi. Iya, betul. Dan itu transportasi udara itu adalah transportasi yang paling murah. Yang paling murah, jangan hanya lihat karena katakan Jakarta Makassar, dari Makassar itu 50.000 mahal, tidak mahal. Dia akan singkat, hanya 30 menit sudah tiba, ya toh. Iya. Kalau naik ferry berapa jam? 24 jam baru tiba. Hitung berapa anggarannya. Di samping infrastruktur jalan, kami juga untuk Buton Utara sudah merencanakan untuk pembangunan bandara. Ya, lokasi sudah ada di Desa Lantagi dan itu sudah dikomunikasikan dan Kementerian Perhubungan. Ya, sebenarnya pembangunan bandara itu kalau mau jujur kami katakan tahun 2012 sudah dirintis oleh Pak Bupati. Ternyata di dalam progresnya sudah cukup jauh, artinya Buton Utara itu sudah masuk dalam perencanaan tatanan kebandaraan nasional. Ya, dia sudah direncanakan. Ya, hanya saja ini kan tidak ditindaklanjuti, ya, sehingga dianggap tidak ada respon dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti. Olehnya itu, ya, pemerintah pusat dalam hal Kementerian Perhubungan, ya, menganggap bahwa tidak ada progres secara administrasi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Utara, dianggap itu vakum sehingga tidak ada tindak lanjut. Nah, dengan kembalinya Pak Bupati, ya, jadi melanjutkan pemerintahan, kami merintis kembali, ya, apalagi sudah ada regulasi dari kementerian, ya, bagaimana teman-teman di kementerian itu bisa membantu untuk percepatan bandara. Pak Bupati juga sudah bangun komunikasi dengan KSP, namanya KSP Pak Muldoko, ya. Pak Muldoko waktu itu juga sudah berkunjung ke sini dan melihat potensi, termasuk potensi alam, ya, dan juga untuk pembangunan bandara. Beliau langsung ke lokasi, ya, melihat dan menjanjikan akan membantu, sehingga kami juga sangat antusias di dalam membangun komunikasi kembali. Dan Kementerian Perhubungan waktu itu sudah menyampaikan, ya, akan datang untuk penetapan lokasi, ya, sebagai dasar untuk pembangunan bandara.